Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Doli Andika, CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Batam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar modul, di antaranya modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk menjadi guru yang ideal, seorang guru harus mampu menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak. Diperlukan kolaborasi warga sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif untuk mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki kemampuan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Pertama, disiplin positif nilai kebajikan. Kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Tiga, posisi kontrol. Empat, membuat keyakinan kelas. Dan terakhir, menerapkan segitiga restitusi. Budaya positif atau disiplin positif artinya sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, di mana siswa merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk belajar. Disiplin positif bertujuan untuk membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam teori motivasi, manusia selalu punya dasar motivasi dalam segala tindakannya. Di antaranya, yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. 4, pemantau atau konsekuensi. Yang terakhir, manajer. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas atau sekolah berupa kalimat positif yang disepakati bersama. Guru berperan dalam membuat keyakinan dan bersama warga sekolah menjalankannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang ideal ada di posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, sehingga menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Saya sudah memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah mulai melakukan membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik menurut saya tentang materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Setelah mempelajari modul 1.4, ternyata memberi penghargaan berdampak kurang baik terhadap murid dalam jangka waktu pendek. Jangka panjang merusak hubungan, menurunkan kualitas, penghukum, dan mematikan kreativitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Saya sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran yang kami sepakati untuk dilakukan bersama. Saya sudah mulai merubah posisi saya dari penghukum dan pembuat merasa bersalah menjadi posisi pemantau dan akan terus berubah menjadi posisi manajer. Saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkup sekolah? Ketika membuat keyakinan kelas dan sudah menjalankan bersama sehingga pembelajaran jadi lebih bermakna.
menerapkan segitiga restitusi ketika murid saya sering terlambat masuk kelas dan suka tidur di waktu belajar. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas, pembelajaran jadi lebih kondusif. Murid saya jadi mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah murid mulai terbuka untuk bercerita, sudah tercipta suasana yang aman dan nyaman. Murid mulai bertanggung jawab dalam setiap kegiatannya. Terciptanya komunikasi yang baik antara murid dan guru. Tercipta sikap saling menghargai dan menghormati antara murid dengan guru. Menurut saya tidak ada yang perlu diperbaiki. Hanya saja saya merasa harus terus meningkatkan wawasan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pemahaman terhadap siswa dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, saya ada di posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya merasa dengan menerapkan dua posisi tersebut bisa membuat murid saya menjadi lebih baik. Setelah mempelajari modul ini, saya sudah mulai ada di posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Saya merasa murid saya lebih mandiri dan bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan. Proses yang saya lakukan masih pada tahap mengembangkan identitas murid. Saya mengajak murid saya untuk menceritakan apa yang sudah mereka lakukan yang merugikan orang lain. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, bagaimana cara berkolaborasi dengan warga sekolah dalam mewujudkan lingkungan positif untuk mendukung pembelajaran berpusat pada murid dan bisa juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.